Orang kafir adalah orang yang menutup hatinya dari hidayah Allah. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, mencegah atau melarang karena Allah, maka ia berarti telah memiliki iman yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, para pemirsa di mana saja Anda berada, dalam kehidupan kita ada orang menjadi muslim dan ada orang menjadi kafir. Di dalam Islam kita diatur bagaimana hubungan kita kepada orang-orang yang kafir. Karena itu kita bahas pada episode ini akhlak kepada orang kafir. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh dalam hubungan kita terhadap orang yang kafir. Kafir itu dari kata kafaro, artinya menutup. Buku itu ada sampul luarnya. Sampul luarnya disebut cover. Nah, saya tidak tahu cover ini dari bahasa apa dari bahasa Arab. Karena cover itu menutupi isi. Orang kafir adalah orang yang menutup hatinya dari hidayah Allah. Bukan hidayah tidak diberikan, dia yang menutup hatinya sehingga dia menjadi kafir. Dengan kata lain, kalau sekarang orang yang status agamanya bukan Islam itu disebut kafir. Dan ini bukan kata-kata yang kasar, memang begitu istilah. Orang yang bukan muslim, orang yang tidak beragama Islam itu disebut kafir. Nah, sekarang bagaimana poin-poin yang ingin kita bahas? Yang pertama, kita harus membenci kekafiran. Jadi kekafirannya yang harus kita benci, kekufurannya yang harus kita benci. Kenapa? Karena kita kalau mencintai itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu hadis riwayat Abu Daud dan Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa abghada lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman." Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, mencegah atau melarang karena Allah, maka ia berarti telah memiliki iman yang sempurna. Nah, oleh karenanya kita kepada orang kafir bisa bersahabat, tapi kekafirannya tetap harus kita benci. Disinilah prinsip yang harus kita bedakan. Sebab kadang-kadang orang kalau bersahabat dia tidak benci kekufuran. Akibatnya apa? Dia menyesuaikan diri nanti dengan orang-orang yang kafir. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berlaku adil, berlaku baik kepada orang yang kafir. Orang-orang yang kafir sebagai seorang manusia, sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, kita pun harus berlaku baik dan berlaku adil kepadanya. Sehingga adil itu kepada siapa saja. Kepada yang muslim, kepada yang kafir,
kepada binatang, kepada siapa saja. Kita tunjukkan keadilan itu. Di dalam satu ayat, yakni surat Al-Mumtahanah, surat 60, ayat yang ke-8. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat kebaikan dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu keluar dari kampung-kampung kamu. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berlaku adil, sehingga siapa saja harus diperlakukan dengan baik, hak-haknya dipenuhi, meskipun dia orang yang kafir. Maka dulu Asma binti Abu Bakar itu orang ibunya yang belum masuk Islam datang ke rumahnya. Cuma dia kurang merespon dengan baik karena ibunya itu belum masuk Islam. Maka ketika ditanyakan hal itu kepada Rasul, maka Asma ditekankan untuk berlaku baik kepada ibunya. Sehingga meskipun ibunya belum masuk Islam, perlakuan yang baik, adil itu harus ditunjukkan. Sudah sewajarnya seorang anak berlaku sebaik mungkin kepada ibunya, kepada orang tuanya. Disinilah penting buat kita menunjukkan keadilan itu. Kita ingat dulu Umar bin Khattab menjadi khalifah. Mesir itu jadi provinsi. Yang sekarang sudah jadi negara, dulu itu jadi provinsi. Jadi kekuasaannya, wilayah kekuasaannya luas. Nah, di sana ada gubernur namanya Amr bin As. Amr bin As itu membangun masjid yang besar, sehingga dia harus membeli tanah di sekitarnya. Lalu ada tanah milik orang Yahudi. Amr bin As ingin membeli tanah itu untuk pembangunan masjid, tapi si Yahudi itu tidak mau menjualnya. Dibeli dengan harga lebih mahal, tetap tidak mau. Sampai akhirnya digusur paksa. Sesudah digusur, orang Yahudi itu tetap tidak terima, meskipun bukan diganti rugi tapi diganti untung, tetap dia tidak ridho, dia tidak rela. Maka dia datang mengadukan halnya kepada Khalifah Umar. Dia ceritakan apa adanya. Maka Umar bilang kepada orang Yahudi itu ada tempat sampah, kamu lihat? Iya. Coba kamu buka tempat sampah itu. Kalau ada tulang, kamu ambil. Dibuka, ternyata ada tulang. Nah, diambil itu tulang. Ini tuan. Umar kemudian mengambil semacam spidol. Diambil spidol, ditulis di spidol itu huruf alif. Huruf alif itu tegak. Kemudian dibungkus rapi, diserahkan kepada orang Yahudi itu. Sekarang kamu pulang, serahkan ini kepada Gubernur Amr bin As. Tuan, saya datang jauh-jauh mau mencari keadilan. Kok begini? Ya, mudah-mudahan kamu dapatkan keadilan itu. Kalau tidak kamu dapatkan, nanti pakai cara yang lain. Akhirnya pulang dia lagi ke Mesir. Sampai di sana dia berikan itu kepada gubernur. Dibuka, dia ceritakan, wahai khalifah, wahai gubernur, saya baru saja menemui Khalifah Umar. Ada apa?
saya mengadukan hal saya. Terus bagaimana reaksi Khalifah Umar? Dia tidak bereaksi apa-apa. Dia cuma nitip ini kepada engkau. Ini diterima. Dibuka, ternyata tulang, tulisannya alif. Nah, langsung Gubernur Amr bin As memanggil anak buahnya. Ketika anak buahnya kumpul, kamu bongkar lagi itu masjid, bangun kembali rumah orang ini. Tuan, ada apa? Kata si Yahudi itu, jangan dulu. Maksudnya apa itu? Khalifah Umar menegur saya dengan keras. Saya harus berlaku adil. Tegakkan keadilan seperti tegaknya huruf alif ini. Kalau enggak, saya akan mati. Saya akan kembali seperti tulang ini. Wah, orang Yahudi itu tertarik atas keadilan di dalam Islam. Maka dia masuk Islam dan dia ridho tanahnya dibebaskan, meskipun dia merasa cukup punya satu ruangan di lingkungan masjid itu untuk dia bertempat tinggal. Ini namanya berlaku adil kepada siapapun, meskipun kepada orang yang bukan muslim. Mudah-mudahan kita bisa berlaku sebaik mungkin kepada siapapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.